Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gue akan membahas sebuah film berjudul The Convenience Store yang dirilis pada tahun 2026. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah rumah tinggal yang telah berubah menjadi tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan yang sangat mengerikan. Dalam adegan kilas balik, terlihat seorang wanita tengah berjuang mati-matian melindungi putranya yang bernama Kenta dari amukan sang suami. Namun naas, wanita tersebut justru menjadi sasaran utama kekejaman suaminya. Pria itu menghabisi nyawa istrinya secara sadis, yakni dengan mencongkel kedua ainya menggunakan paku berukuran 5 inci. Waktu kemudian berganti, seorang mahasiswi bernama Yukino tampak berjalan kaki meninggalkan apartemennya di larut malam, melintasi jalanan kota yang sunyi dan mencekam. Yuki bekerja sebagai pegawai paruh waktu di sebuah minimarket 24 jam. Setibanya di toko, ia menyapa rekan kerjanya bernama Takuya. Yuki sempat menanyakan apakah manajer toko sudah menghubungi Takuya. Takuya merespon dengan nada skeptis. Ia menduga manajer mungkin sudah muak dengan kinerja mereka berdua atau bahkan toko tersebut akan segera kedatangan manajer baru. Takuya kemudian menceritakan bahwa dalam perjalanan menuju toko, ia sempat melihat seseorang mencoba menyelesaikan hidup di jembatan yang juga dilalui oleh Yuki. Seorang pembeli yang mampir ke toko bahkan menambahkan bahwa korban sudah tewas dalam kondisi mengenaskan dengan kedua kaki tertekuk berlawanan arah. Namun, cerita mengerikan itu rupanya hanyalah karangan Takuya yang gemar menakut-nakuti Yuki. Takuya lalu meminta Yuki segera berganti pakaian kerja agar ia bisa langsung pulang. Yuki pun menurut dan bersiap untuk memulai shift malamnya. Di tempat lain, tampak seorang detektif bernama Shinji tengah dalam perjalanan untuk menyelidiki sebuah kasus baru. Shinji adalah perokok berat. Di dalam mobil, ia sempat berbincang dengan rekannya bernama Kazuki mengenai kerinduan keluarganya yang belum juga dikaruniai anak. Tak lama berselang, mereka tiba di tempat kejadian perkara yang ternyata adalah minimarket tempat Yuki dan Takuya bekerja. Shinji segera melangkah ke area bawah tanah toko untuk menindaklanjuti laporan. Di sana ia menemukan jasad dari Toshiro, manajer minimarket tersebut, dalam kondisi tewas mengenaskan dengan kedua bola ai yang telah dihilangkan. Shinji belum bisa memastikan motif di balik pembunuhan tersebut. Dan tiba-tiba ia mendapat laporan bahwa saksi yang menemukan jasad Toshiro telah merasa tenang dan siap dimintai keterangan. Saksi tersebut tidak lain adalah Yuki. Yuki dibawa ke kantor polisi untuk menjalani sesi interogasi. Ia menjelaskan bahwa dirinya bekerja paruh waktu 6 hari seminggu demi membiayai kuliah, kebutuhan hidup, serta mengirimkan uang untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit. Yuki sempat melirik jam dinding sebelum menyatakan kesiapannya untuk menjawab seluruh pertanyaan. Shinji mengonfirmasi bahwa korban tewas adalah Toshiro dan kasus ini murni pembunuhan. Ia bertanya apakah Yuki melihat sesuatu yang mencurigakan belakangan ini. Sebagai tanggapan, Yuki menyerahkan sebuah kartu memori yang ia dapatkan 4 hari lalu. Kemudian ia mulai menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya. 4 hari sebelum pembunuhan, sensor alarm pintu toko terus berbunyi seolah ada orang yang masuk, padahal area pintu kosong. Takuya menduga sensornya rusak dan menyarankan untuk memanggil teknisi. Namun ketika memeriksa rekaman CCTV, tidak ada sosok siapapun yang melintas. Takuya mencoba menenangkan Yuki dan menawarkan untuk menemani hingga pagi jika ia merasa takut. Tetapi Yuki menolak secara halus, di mana Takuya berujung pamit pulang. Saat Yuki pergi ke area belakang toko untuk membuang sampah dan makanan kadaluarsa, ia melihat seorang kakek gelandangan yang memohon meminta makanan. Yuki menjelaskan bahwa makanan tersebut sudah basi dan berbahaya, namun si kakek tetap bersikeras untuk mengambilnya.
Di saat bersamaan, Yuki menyadari keberadaan sebuah mobil terparkir di mana pengendaranya mengawasi Yuki dengan tatapan mencurigakan sebelum akhirnya melaju pergi. Yuki kembali ke dalam toko. Pintu tiba-tiba terbuka dan alarm berbunyi berulang kali tanpa ada pengunjung. Tak lama kemudian, seorang kurir datang mengantarkan sebuah paket atas nama Yuki. Ketika dibuka, paket tersebut hanya berisi sebuah kartu memori. Yuki memeriksa isinya melalui perangkat toko dan menemukan rekaman video singkat yang menampilkan sebuah rumah tua yang dipasangi garis polisi. Yuki memberitahu Shinji bahwa paket itu diterima tepat pukul 04.43 pagi. Shinji terkejut karena Yuki mengingat waktu tersebut secara sangat detail. Yuki mengaku rasa takut yang luar biasa membuat ingatan itu melekat kuat. Yuki kemudian menyerahkan 3 kartu memori tambahan yang ia terima berturut-turut 1 kartu setiap harinya. Masih dalam cerita di malam pertama, seorang nenek tua misterius tiba-tiba masuk ke dalam toko tanpa mengucap sepatah kata pun dan langsung menuju toilet. Ketika Yuki memeriksa kembali beberapa saat kemudian, toilet dalam keadaan kosong. Namun ketika berbalik, nenek tersebut sudah berada di antara rak toko dan menanyakan keberadaan Ken, yaitu cucu kesayangannya. Yuki menjelaskan bahwa ia sendirian di toko, tetapi nenek itu malah membentaknya dan membual bahwa toko tersebut adalah rumah putrinya sebelum akhirnya si nenek pun pergi. Dari situ Yuki memeriksa CCTV dan melihat seorang anak kecil berdiri diam di depan toko. Menduga anak itu adalah Ken, Yuki keluar untuk mengecek. Namun anak itu telah lenyap dan menyisakan paket berisi kartu memori kedua. Shinji memutar kartu tersebut yang berisi rekaman singkat dari bercak darah dan paku berukuran 5 inci. Di malam berikutnya, Yuki dikagetkan oleh kedatangan Takuya di gudang toko. Yuki sempat meluapkan kemarahannya karena menduga Takuya adalah pelaku teror kartu memori misterius. Namun Takuya tampak bingung dan membantah tuduhan itu. Takuya justru memperingatkan bahwa Yuki mungkin saja sedang menjadi sasaran dari penguntit berbahaya karena sering bekerja sendirian di shift malam. Setelah Takuya pulang, AC di toko mengalami kerusakan. Seorang teknisi bernama Hamada datang untuk memperbaikinya. Hamada pergi keluar untuk mengecek unit outdoor. Sementara itu, saat Yuki sedang memindahkan kardus-kardus di gudang, pintu gudang mendadak terkunci dari luar dan lampu padam total. Yuki terperangkap di dalam kegelapan, saklar lampu tidak berfungsi dan pintu darurat pun terkunci rapat. Yuki berteriak meminta pertolongan. Dari balik kegelapan, ia melihat sesosok bayangan melintas dengan sangat cepat. Ia juga sempat mendengar teriakan Hamada dari luar toko, namun suasana mendadak hening tanpa jawaban. Yuki kemudian mendengar suara histeris dari sudut gudang. Saat diperiksa, ia menemukan tumpukan kaleng minuman bekas yang menuntunnya pada sosok anak kecil, yakni Ken. Ketika Yuki mendekat, anak itu berbalik, memperlihatkan paku-paku 5 inci yang berceceran di sekitarnya sebelum akhirnya sosok itu lenyap. Tiba-tiba, sesosok wanita misterius muncul dari kegelapan, membuat Yuki panik dan melarikan diri keluar gudang. Di depan pintu gudang, Yuki berhadapan dengan seorang wanita asing lain yang tiba-tiba menyerahkan sebuah jimat perlindungan kepadanya. Wanita itu tampak sesak nafas dan tergesa-gesa meninggalkan toko. Yuki lalu mengecek ruangan kontrol CCTV dan menemukan Hamada yang telah menghilang. Alarm pintu pun kembali berbunyi dan di area utama toko, Yuki menemukan paket berisi kartu memori yang ketiga. Pada hari ketiga, sebelum berangkat kerja, ibu Yuki menelpon dan memperingatkan bahaya dari shift malam. Namun demi upah yang lebih besar untuk pengobatan ibunya, Yuki berbohong dan mengatakan bahwa malam itu ia libur. Setelah telepon ditutup, bel pintu rumah Yuki berbunyi terus-menerus. Yuki yang ketakutan mengintip melalui lubang pintu. Ia merasa ada keberadaan sosok gaib tepat di belakang tubuhnya. Lampu rumah mendadak padam dan sebuah gelas jatuh berkeping-keping. Saat Yuki sedang membersihkan pecahan kaca, lantai kayu berderit keras. Yuki memberanikan diri mengintip ke kolong tempat tidur dan ia mendapati sosok hantu yang sangat mengerikan sedang menatapnya. Sosok itu kemudian menghilang meninggalkan paket kartu memori yang keempat.
Di malam keempat, Yuki mengira Takuya kembali mengusilinya. Ia mengelilingi toko untuk memastikan keberadaan Takuya, namun listrik toko kembali padam. Saat suasana kembali terang, seluruh barang dagangan di toko telah berubah menjadi deretan monitor komputer dengan paku-paku 5 inci berserakan di mana-mana. Yuki pun berlari menuju pintu keluar, namun seluruh akses toko telah terkunci rapat. Layar-layar monitor mendadak menyala secara bersamaan dan sosok hantu wanita pun muncul, berjalan mendekati Yuki secara perlahan. Yuki hanya bisa berusaha untuk menghindar. Ketika hantu itu hampir menyentuhnya, sosok tersebut lenyap seketika. Yuki kemudian memeriksa jimat yang diterimanya sebelumnya. Jimat tersebut telah hangus, terbakar. Dari salah satu monitor, Yuki melihat bayangan Ken berjalan menuju ruang bawah tanah melalui pintu belakang toko. Menggunakan cahaya senter, Yuki memberanikan diri turun ke bawah. Di sana ia mendapati manajernya yaitu Toshiro yang telah tewas mengenaskan. Pintu ruang bawah tanah terkunci otomatis dari luar dan tiba-tiba tangan jasad Toshiro bergerak dan mencengkeram lengannya Yuki, membuatnya berteriak histeris hingga pingsan. Saat terbangun, Yuki berhasil melarikan diri dan segera menghubungi pihak kepolisian. Kembali ke sesi interogasi, Yuki kembali melirik jam dinding. Shinji mengamati kebiasaan Yuki yang sangat terikat pada waktu. Shinji menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan Toshiro juga meneror orang-orang yang terhubung dengan Toshiro sendiri, sebuah rantai karma yang dianggap maut. Shinji berniat mengakhiri interogasi, namun Yuki mendesak Shinji untuk memutar 2 kartu memori terakhir, di mana Shinji akhirnya menurut. Kartu memori ketiga memperlihatkan kejahatan sadis dari pembunuhan ibu dan anak yang tampak di prolog film. Sementara kartu memori keempat memperlihatkan rekaman Yuki dari kejauhan, seolah-olah ia sedang diintai terus-menerus. Shinji berjanji akan memberikan perlindungan polisi kepada Yuki. Lalu pada pagi harinya, Yuki keluar dari kantor polisi dan disambut oleh ibunya. Mereka berpelukan erat sambil menangis. Shinji yang menyaksikan momen tersebut merasa tersentuh. Lalu pada malam harinya, Kazuki melaporkan bahwa video pada kartu memori tersebut asli, bukan rekaman rekayasa ataupun cuplikan internet yang mengindikasikan bahwa memang benar ada pembunuhan berantai. Di saat yang bersamaan, istrinya Shinji bernama Kaho datang membawakan makanan dan memberikan kabar bahagia bahwa dirinya positif hamil. Shinji sangat gembira setelah sekian lama menantikan keturunan. Shinji kemudian melanjutkan analisisnya di balkon kantor polisi. Tidak ditemukan bukti fisik yang mengarah pada identitas pelaku. Saat Shinji merokok untuk menenangkan pikiran, pintu balkon mendadak terbuka dan tertutup sendiri. Ia mengeceknya, namun tidak ada siapa-siapa. Shinji kemudian mendatangi pihak ekspedisi. Kurir pun menjelaskan bahwa paket tersebut tidak memiliki resi pengirim. Paket itu tiba-tiba sudah berada di dalam truk pengiriman sehingga terpaksa diantarkan ke alamat tujuan. Di malam berikutnya, nenek misterius mendatangi kantor polisi. Saat petugas melayaninya, Shinji terkejut mendapati sosok Ken yang bersembunyi di bawah mejanya. Nenek itu menerobos masuk berteriak mencari Ken, lalu sosok Ken pun lenyap. Nenek itu meracau bahwa pria itu mencoba mengakhiri hidupnya setelah membunuh mereka berdua. Shinji pun akhirnya segera membongkar arsip lama dan menemukan kasus dari keluarga Onodera. Pria bernama Onodera tega membunuh anaknya yang bernama Kenta dengan pisau dapur dan menghabisi istrinya dengan mencongkel kedua ainya menggunakan paku 5 inci. Aksi kejam itu direkam dalam 4 video terpisah. Foto korban cocok dengan sosok Ken yang dilihat oleh Shinji. Lalu di hari berikutnya lagi, Shinji memutar ulang seluruh rekaman. Kartu ke-1 hingga kartu ke-3 menunjukkan aksi Onodera. Namun anehnya, pada kartu memori ke-4, rekaman justru menampilkan figur Shinji yang sedang berdiri di balkon kantor polisi. Kamera tampaknya merekam dari sudut pintu yang terbuka sendiri sebelumnya. Dari adanya kejanggalan itu, Shinji akhirnya memutuskan untuk lembur. Teror bermula ketika sosok hantu wanita menerornya di kantor polisi, meski kemudian Shinji tersadar bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Ketika hari berganti, Shinji kembali menyisir minimarket.
ia menemukan kembali paku 5 inci dan kaleng bekas di dalam gudang. Saat membuka lemari gudang, sosok Kenta berada di dalamnya dengan paku-paku yang berserakan. Penampakan hantu wanita pun kembali memburunya. Saat melarikan diri, wanita asing yang membawa jimat kembali muncul dan menyodorkan jimat itu pada Shinji. Shinji membentaknya karena memasuki area terlarang. Shinji menyadari bahwa pengalaman teror yang dialami oleh Yuki adalah kenyataan yang kini juga menghantui Shinji sendiri. Ia meminta Kazuki mencari Yuki, namun Yuki pun telah menghilang dari apartemennya. Shinji kemudian mendatangi Takuya yang dirawat di rumah sakit setelah ditemukan pingsan di toko. Takuya mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelum kematian si manajer, ia melihat mobil mencurigakan di luar toko. Seorang wanita di dalam mobil bertanya apakah Takuya mencium bau busuk atau merasa ada hal yang aneh. Takuya mengkonfirmasi bahwa wanita itu adalah selingkuhan Toshiro yang sering menghabiskan waktu bersama di ruang bawah tanah. Takuya juga mengaku bahwa pada malam teror, ia sengaja tidak langsung pulang demi mengawasi teknisi AC, yaitu Hamada, yang ia curigai sebagai penguntit Yuki. Takuya sempat menghajar Hamada dengan batang besi hingga teknisi itu pun kabur. Saat menemukan Yuki pingsan di belakang toko, Takuya mendadak dipukul dari belakang oleh si kakek gelandangan hingga tidak sadarkan diri. Takuya membocorkan bahwa ia sempat menyembunyikan kamera rahasia di atas loker Yuki untuk merekam kejadian pada malam itu. Dari situlah Shinji bergegas kembali ke minimarket untuk mengambil rekaman kamera rahasia dari Takuya. Begitu masuk, pintu terkunci dan listrik pun padam. Toko kembali berubah menjadi ruangan berisi monitor dan paku 5 inci. Sosok hantu wanita bergerak mendekati Shinji, dan Shinji berhasil menerobos masuk ke gudang serta mengamankan rekaman kamera dari Takuya. Ketika Shinji memutar rekaman tersebut, kebenaran yang mengerikan akhirnya terungkap. Dalam rekaman, tampak kakek gelandangan dan Yuki bekerja sama memasukkan tubuh Takuya yang pingsan ke dalam lemari. Si kakek menanyakan jadwal penerimaan dari kartu memori. Yuki menjawab bahwa ia selalu memegang kartu sebelum pukul 5 pagi. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 1.25 pagi, yang berarti tersisa waktu sebanyak 3,5 jam lagi. Si kakek menginstruksikan Yuki untuk menonton isi kartu memori keempat dan menyalinnya ke kartu baru. Kakek itu mengungkapkan fakta kelam setelahnya bahwa tanah tempat minimarket itu berdiri telah dikutuk oleh seorang ibu yang dendam karena anak kesayangannya direnggut secara keji. Siapapun yang menonton rekaman video di kartu memori tersebut akan terkena kutukan maut dan mati dalam waktu 4 hari. Satu-satunya cara untuk memindahkan kutukan tersebut adalah dengan menyalin video dan memperlihatkannya kepada orang lain. Namun, dampak maut dari kutukan tersebut bukan menimpa penontonnya secara langsung, melainkan akan merenggut nyawa orang yang paling dicintai oleh si penonton. Dari situlah si kakek langsung meminta Yuki segera menentukan siapa korban yang akan ditumbalkan sebelum pukul 5 pagi. Mengingat ada jasad Toshiro di bawah tanah, si kakek menyarankan Yuki untuk melapor ke polisi dan menjadikan detektif sebagai target pengalihan kutukan. Hal inilah yang menjelaskan kenapa Yuki selalu memperhatikan jam dinding dan sangat mendesak detektif Shinji untuk memutar seluruh video dari kartu memori saat interogasi. Yuki menangis histeris bukan karena trauma pembunuhan, melainkan karena takut kehilangan ibunya, satu-satunya orang yang paling ia cintai di dunia ini. Menyadari bahwa batas waktu 4 hari telah lewat dan video tersebut dipertontonkan kepada Shinji, Shinji pun sadar bahwa nyawa istrinya yang sedang hamil yakni Kaho berada dalam bahaya besar. Shinji berlari histeris pulang ke rumah. Namun setibanya di sana, ia mendapati Kaho dalam kondisi sehat dan juga selamat. Kutukan tersebut rupanya mengincar titik emosional terfatal dari Shinji. Beberapa bulan kemudian, Yuki berjalan melintasi bekas minimarket tempatnya bekerja yang kini telah ditutup rapat. Saat melangkah pergi, sebuah paku berukuran 5 inci jatuh dan menggelinding di hadapannya. Yuki memungut paku tersebut, memicu adegan kilas balik atau flashback yang membongkar malam pembunuhan Toshiro.
Saat Toshiro sedang berduaan dengan selingkuhannya di ruangan bawah tanah, sosok yang datang mencongkel kedua eye dari Toshiro dengan paku 5 inci bukanlah hantu atau penguntit, melainkan Yuki sendiri. Yuki membunuh Toshiro karena menyadari bahwa sang manajer telah memindahkan kutukan maut kepadanya. Demi menyelamatkan nyawa ibunya, Yuki merancang skenario pembunuhan Toshiro agar polisi datang menginterogasinya dan menonton video rekaman kutukan tersebut. Selingkuhan Toshiro berhasil melarikan diri pada malam kejadian yang menjelaskan kenapa wanita itu sempat bertanya mengenai bau busuk dan kejadian aneh kepada Takuya. Layar pun kemudian perlahan menggelap di mana film The Convenience Store tahun 2026 berakhir di sini. Nah, itu dia penjabaran lengkap dan plot twist mengerikan dari film yang satu ini. Gimana menurut kalian tentang tindakan Yuki? Dan terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di ulasan film berikutnya. Dan gua Nandi cabut dulu. Dadah.